Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya. Gimana Pak Agus? Senang bisa bertemu dengan saudara semuanya hari ini. Ya, jadi ada hamba-hamba Tuhan hebat di sini. Pastor Agus Resna, Pastor Kevin Sevanya. Baik, puji Tuhan. Saya belajar. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pasti semua kita sudah hafal. Saya kecil supaya suara saya jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus padanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, Akulah jalan. Berarti ada jalan nggak di luar Yesus? Ada. Enggak ada. Ayo jawab ya salah ya. Jalan aspal. Kalau betul kalau kencang suaranya salah. Ulang ya. Gak fokus. Iya gak fokus. Ulang. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, I am the way, Akulah jalan. Berarti di luar Yesus ada jalan? Tidak ada. Nah, saudara, kita tidak berbicara tentang agama. Kita bicara tentang fakta. Apa bedanya bicara tentang fakta dan bicara tentang agama? Kalau bicara tentang agama, Yesus diakui sebagai pendiri agama Kristen. Ini masalah besar. Loh, kenapa masalah besar? Kalau Yesus dikenal gara-gara kesalahan gereja, kesalahan para teolog, menyebutkan Yesus itu beragama Kristen, maka orang beragama lain ketika diajak bicara tentang Yesus, menerima atau menolak? Ayo, menerima atau menolak? Maaf, sama seperti kita. Ada orang datang kepada kita mengenalkan maaf tentang Buddha, tentang Hindu. Oh, jadi bunyi juga maaf. Ya, maaf tentang Muhammad. Kita terima tidak? Enggak. Maka itu saya katakan, kalau bicara tentang fakta bahwa Yesus itu satu-satunya orang di dunia yang pernah berkata, Akulah jalan, orang harusnya percaya, karena tidak ada yang lain yang pernah berkata tentang jalan. Tapi ketika Yesus di agama Kristen kan, dijadikan orang Kristen, jadi masalah nggak buat orang lain? Betul? Ini yang jahat dari setan, merusak Injil dengan agama. Ngeri sekali. Tadi pagi di Rotterdam, salah satu yang kami bahas tentang liturgi. Pernah dengar kata liturgi? Apa itu artinya? Tata cara ibadah. Ya. Nah, ibadah itu siapa ketemu siapa? Cepat terjawab.
Tuhan ketemu umat. Dua-dua. Manusia ketemu Tuhan, Tuhan ketemu manusia. Betul? Logikanya, saya mau buktikan agama itu kurang ajar. Agama itu dari setan. Perang yang tidak bisa berhenti sampai hari ini itu perang agama. Jujur jawab. Kalau manusia ketemu Tuhan, harusnya yang ngatur itu siapa? Tuhan. Betul? Iya. Nah, harusnya Tuhan yang ngatur kita. Tapi gobloknya gereja. Kita ngatur Tuhan. Duduk, berdiri. Nggak betul nggak? Iya, liturgi. Kurang ajar betul liturgi. Coba, saudara orang Belanda mau ketemu raja saudara, William Alexander. Harusnya siapa yang ngatur siapa? Kalau saudara orang Belanda mau ketemu raja saudara. Raja. Jawab, harusnya siapa yang ngatur? Kira-kira kalau saudara orang Belanda ngatur raja mau ketemu, diusir, pulang. Jadi liturgi itu jahat di mata Tuhan. Kok nggak ada yang ngamen sih? Kaget toh? Iya. Ini kesalahan gereja selama ini. Jujur, walaupun Tuhan itu penuh kasih, tapi kalau tiap minggu kita mau ketemu dia terus kita ngatur dia, enak juga nggak dia? Iya. Capek juga nggak Tuhan itu jadinya? Iya. Serius, saya pernah ada di gereja yang liturginya ketatnya luar biasa. Biasanya hari Selasa itu majelis sudah ketemu, rapat ini rapat itu. Dan di hari Selasa sudah nyusun liturgi untuk hari Minggu. Betul? Yang pernah jadi majelis gereja. Suatu kali saya ikut mereka nyusun liturgi. Ada satu bagian duduk nggak ditulis. Ada P itu pendeta, ada J itu jemaat. Masih ingat ya? Liturgi. Nah, ketika jemaat waktunya duduk nggak ditulis, ribut sudah. Di situ saya tuh mikir, Tuhan nggak pusing mau jongkok, mau drosor, mau duduk, mau berdiri. Betul tidak? Mana Tuhan pusing? Ya begini apa tahu? Iya toh. Nah, jadi kalau Yesus itu satu-satunya orang yang pernah berkata, akulah jalan. Semua kecelakaan hidup, semua masalah hidup, lihat dalam kehidupan manusia, nggak usah bilang agama. Kalau ada orang punya masalah, oh kamu mengalami jalan buntu. Bahasa Belandanya perusahaan buntu. Tutlopen de weg. Tutlopen de weg. Betul? Kata itu bagus. Semua bangsa di dunia pasti bahasa mereka punya kata jalan buntu. Bahasa Inggrisnya dead end. Jadi kalau ada orang mengalami jalan buntu karena aku nilai jalan jadi ngomong susah. Jadi kalau ada orang mengalami jalan buntu berarti dia Cari Tuhan. Bukan buat jalan sendiri goblok. Buat jalan sendiri berarti buntu. Susah bener kita jawab. Betul? Maka itu kalau kita mau nasihati orang yang mengalami jalan buntu, nggak usah bilang tentang agama. Berarti kamu sedang nggak ketemu jalan. Kenapa kamu nggak ketemu jalan? Karena kamu menjauhi jalan itu.
Siapa jalan itu tadi? Yesus. Nah, akhirnya bakukan Muslim, Yesus kan Kristen. Nah, masalah lagi sekarang. Maka itu sekarang doktrin itu merusak. Saya katakan doktrin sebagus apa itu merusak. Doktrin, dogma Katolik, dogma Reform, dogma Pentakosta, dogma Advent, Baptis, semuanya merusak. Tapi aneh, tidak ada doktrin yang tidak berasal dari Alkitab. Betul tidak? Semua doktrin pasti diambil dari Alkitab. Tapi mengapa hasilnya bisa begitu banyak perpecahan? Berarti yang menemukan doktrin itu yang salah melihat. Saya ulangi lagi. Tidak ada manusia sejak zaman Adam sampai zaman ini, bahkan sampai zaman kapanpun, yang berani. Raul, kenapa nggak duduk sana, Raul? Sebelah kirinya bagus. Halo pun. Ini semua kenapa berhenti? Tahu nggak biasa juga berbeda. You move there. Oh, jalan doang tahu. Oke ya, Kevin you move there nih. Agus di tengah. Udah. Oh, dulu. Agus ini. Karena Babel bahasa kacau. No, Kevin you sit in front. Oke, ya, karena Babel ini kacau semua bahasa. Lanjut ya. Jadi kalau ada orang mengalami jalan buntu, ada orang tersesat di jalan, berarti dia atau mereka sedang tidak jalan di jalan. Maka itu mengalami masalah dalam hidup. Nah, celakanya dunia ketika mereka tahu hanya saudara dan saya yang punya buku yang berkata akulah jalan, tapi kita nggak jalan di jalan. Ya. Betul? Kita sendiri nggak jalan di jalan itu. Lalu mereka yang di luar kita mau ngelihat siapa? Masuk akal nggak kalimat ini? Maka itu supaya dunia tidak salah jalan, maka saudara dan saya yang menjadi murid Yesus, muridnya sang jalan itu, harus ngikuti jalan itu. Supaya orang lain bisa melihat kita. Oh, itu jalan yang benar. Oh, itu jalan yang benar. Tapi setan merusak gereja dengan doktrin dan dogma. Akhirnya ada jalan begitu banyak, membuat mereka bingung. Terus aku ngambil jalan yang mana? Katolik katanya paling benar, Protestan katanya paling benar, Reform katanya paling benar, Pentakosta katanya paling benar. Nah, kalau semuanya paling benar, Ya benar semua. Benar jadinya semua. Benar semua. salah semua, benar semua, salah semua. Betul nggak? Jadi salah semua. Karena benar itu cuma satu. Inilah yang merusak, saudara. Maka itu waktunya kita semuanya yang berkata aku pemimpin, puji Tuhan. Kita yang berkata aku ini gembala, harus memberi contoh yang benar. Maka ketika para pribadi yang menyebut diri akulah pemimpin, akulah gembala, ternyata buat jalan sendiri karena gerejaku yang paling benar, pengajaranku yang paling benar, setan yang menang. Yang di luar kita pusing
Karena milih yang mana? Sebelum Yesus datang, kebenaran inner city dikembalikan lagi di jalannya itu. Saudara, inilah salah satu alasan. Kalau saya nggak berkata satu-satunya alasan, saya tidak pernah mendirikan satu gereja yang organisasi sampai hari ini. Karena harus ada yang berani berkata, akulah jalan. Kalau tidak, kasihan orang-orang itu yang mau cari jalan gak ketemu-ketemu. Sebab kita yang punya firman ini punya jalan sendiri-sendiri lagi. Betul tidak, saudara? Ayo hari ini kita mengambil keputusan untuk ikuti jalan itu. Satu kali, saudara, saya cukup lama, tahun 70-an yang lalu. Ketika saya bersama seorang hamba Tuhan, sudah meninggal, namanya Yeremia Rim, orang hebat di Indonesia. Kami ada di sebuah kampus Katolik, namanya kampus Widya Mandala di Surabaya. Hari itu PMK, Persekutuan Mahasiswa Katolik, mengundang kami berdua. Dengan beberapa kampus Kristen lain diundang. Itu kira tahun 78, 79, saya lupa. Ketika sesi tanya jawab, tiba-tiba ada mahasiswa dari Universitas Negeri, Universitas Islam, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, masuk. Ya, dari mahasiswa Islam bertanya. Wah, ketika dia mengenalkan diri, saya nama ini dari kampus Islam. Suara bergemuruh di ruangan itu karena kaget. Kalau saya bilang tenang, harus bersyukur. Ada saudara kita mau belajar. Betul? Betul. Ternyata saya katakan saya kena sendiri. Karena pertanyaannya mengagetkan, saudara. Mahasiswa ini berkata begini. Saya bertanya, ternyata agama Bapak itu agama yang paling sombong di dunia. Dengan dasar apa saya berkata begitu? Dia nyebut Yohanes 14 ayat 6. Kalimat terakhir tadi kan bilang, kalau tidak lewat aku, tidak ada orang bisa masuk surga. Wow. Dia bertanya, lah yang lain bagaimana dong? Apakah harus jadi Kristen semua? Wah, ketika dia masih nyerocos, saya senggol Yeremia Rim. Kamu aja yang jawab, saya Habis saya gak pernah dapat pertanyaan seperti itu. Nah memang waktunya itu waktu giliran saya untuk jawab. Karena tadi sebelumnya sudah dia yang jawab. Dia bilang, gak mau nih giliranmu kok. Ya, kan tidak mungkin kita dua gak jawab karena kami pembicaranya. Ketika dia masih nyerocos, saudara, saya bilang, Roh Kudus beri saya hikmat. Karena saya gak punya jawaban ini. Karena seumur-umur saya gak pernah ditanya pertanyaan seperti itu. Ketika dia menjelaskan, logika saya menyetujui. Sombong gak? Ya kok dipikir sombong gak? Iya sombong sekali. Betul, masuk akal. Lalu yang lain bagaimana? Ini luar biasa. Maka itu kegagalannya karena doktrin gereja. Padahal Yesus nggak pernah berkata tentang agama Kristen. Dia hanya berkata, akulah jalan. Ya sudah. Begini jawaban Roh Kudus. Setelah dia berhenti bertanya, oke. Pertanyaan saudara akan saya jawab dengan pertanyaan. Begini pertanyaan saya. Pertanyaan saudara akan saya jawab dengan pertanyaan lagi. Begini. Seandainya suatu hari saudara mendapat iklan pabrik sabun mandi. Ya. Iklannya berbunyi demikian.
Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia. Sekali pakai tetap bersih, nggak usah mandi sampai mati. Loh, iklan kan punya, mau bicara apa siapa yang melarang? Ya, betul nggak? Terus saya tanya, kira-kira saudara mau beli nggak sabun seperti itu? Nah, saya tanya saudara, mau nggak? Mau. Yang pelit lebih seneng itu nggak belanja sabun. Yang pelit, oh, saya berkata saya juga mau kalau ada sabun seperti itu. Betul? Nah, terus saya tanya, rugi nggak untuk mencoba? Nah, betul. Dia juga bilang, enggak. Ya sudah, kenapa nggak dicoba? Kan nggak ada yang lain kok. Wih, jawabannya luar biasa. Wah, seluruh ruangan itu tepuk tangan, saudara. Mahasiswa-mahasiswa itu. Terus jawaban pertanyaan yang kedua, ini tetap jawaban. Seandainya sebulan kemudian saudara mendapat iklan lagi, tapi merek lain. Inilah satu-satunya sabun di dunia, sekali pakai tetap bersih sampai mati. Berarti ada dua, bukan? Saudara bagaimana cara menanggapinya? Saya tanya. Kalau saudara saya tanya gitu, saudara menanggapi apa? Iya, coba saja, apa salahnya? Iya toh, nggak bersih, nggak rugi. Karena di dunia tidak ada yang pernah berkata, akulah jalan selain Yesus. Ya, saya pilih yang ada dong. Oke. Ya. Diam, dia nggak bisa jawab. Cuma sayang zaman itu belum ada HP, jadi saya nggak bisa kontak dia lagi. Tahun 70-an kok belum lahir, kamu masih di pohon. Tapi saya percaya firman gak pernah kembali sia-sia. Maka itu kalau saudara dan saya berkata, aku murid Yesus, tapi hidup mengalami jalan buntu bolak-balik, ada salah. kasihan, silap. Aduh, ada yang salah. Kita nggak jalan di jalan itu. Saya bersaksi, saudara. Bagaimana Pak Pendeta Agus Resner? Oke, bisa ngikuti? Kecepatan saya ngomong? Enggak ya? Oke. Awal Oktober yang lalu, awal ya, tiba-tiba mata kanan saya ini kabur. Ini melihat apa-apa kok dua. Sehingga saya kalau mau melihat harus tutup mata yang kanan. Ada apa itu? Nah, saya ini sibuk pelayanan, saudara. Bambang, itu kesaksian. Kenapa? Nih Bambang, waktu itu saya ceritain, terus ini kesaksiannya. Oh iya. Ya. Nah, saya mau cari dokter mata. Akhirnya saya ke toko kacamata. Saya pikir ukurannya ganti. Ya, ke toko kacamata langganan saya. Pak, ada masalah di mata bapak ini. Tapi ini bukan rumah sakit mata, jadi nggak tahu kenapa. Dan terus kemana? Saya pikir ganti ukuran. Bapak masih ke dokter mata. Dan waktunya ini. Kapan saya bisa ke dokter mata? Akhir Oktober, pas saya di Makassar, ada waktu 1 hari. Jadi langsung dari airport dijemput anak saya, langsung ke rumah sakit mata di Makassar. Begitu diperiksa, ketahuan lensa yang saya operasi katarak 12 tahun yang lalu itu turun, saudara. Melorot. Nah, kok aneh. Nah, penyebabnya ada 3. Salah satu pernah kebentur, ya, sehingga koyak. Dia bilang enggak. Atau nguceknya terlalu kuat. Ya, bisa juga, tapi saya nggak tahu kapan. Nah, yang ketiga, ya karena usia Pak, sudah kendor itunya pegangan.
Nah, terus saya tanya, dokter harusnya bagaimana? Bapak perlu waktu minimal 3 hari. Karena periksa, terus operasi. Kalau memang bisa dinaikkan. Kalau enggak mesti diganti lensa baru, macam-macam. Nah, 3 harinya ini yang saya reda. Saya keliling lagi. Pertengahan November saya di Surabaya. Nah, diperiksa ke rumah sakit mata. Undaan Kulon itu buatan Belanda, rumah sakit Belanda ya. Diperiksa. Ternyata nggak cuma tinggal separuh, sudah hilang lensanya itu turun, sampai sebulan muter-muter. Sama jawabannya perlu 3 hari. Nah, saya nggak ada waktu. Nah itu karena saya suka zoom, jadi yang melihat saya, itu matamu kenapa? Karena kalau saya begini, dia bilang ada masalah. Itu anak-anak saya panik, istri saya juga. Tapi waktunya lah. Saya ke Israel, saya ke Amerika, putar lagi. Akhirnya, awal Januari, saya punya waktu seminggu di Jakarta. Ya, bersama istri saya, kami tiba dari Amerika tanggal 15 Januari. Itu yang luar biasa. Nah, berarti saya punya waktu 15 Januari tiba, 23 Januari saya berangkat lagi ke Jerman, ke München. Jadi ada waktu seminggu toh, wah saya bilang cukup ini. Tapi saya nggak tahu. Dari semua teman-teman itu tanyalah dulu kamu operasi katarak di rumah sakit mana? Itu masalahnya, saya lupa di rumah sakit mana. Saya bilang pada teman-teman, kalau kamu tanya Alkitab, ayatnya saya tahu. Kalau rumah sakit saya bilang lupa. Supaya langsung ke situ kan masih ada datanya. Yang kedua, dokternya enggak. Lebih dokternya ya enggak. Siapa yang operasi saya? Udah 12 tahun. Nah, salah satu pengusaha yang kenal baik saya, itu yang bayar saya waktu operasi katarak. Saya telepon dia, namanya Fitri. Fen, waktu kode operasi katarak kamu bayar, kau ingat gak rumah sakit mana? Lupa juga dia. Ya sudah. Nah, terus saya berdoa ini, Yesus itu jalan di sini. Saya selalu apa-apa tanya sang jalan itu, the way gitu ya. Tuhan, saya kontak siapa? Satu nama muncul. Ya udah, saya telepon. Saya sebut namanya, Ben. Koden ini ada masalah mata, katarak. Oh, 3 hari lalu mama saya operasi katarak dengan dokter Suharnila. Oh iya, coba minta nomor teleponnya atau alamatnya. Nah, sudah dapat. Saya masih di Amerika. Terus saya telepon salah satu anak saya yang baru punya banyak anak. Tolong carikan dokter ini prakteknya di mana. Suharnila. Oh, ketemu Pak. Ya udah, kamu daftarkan Papa tanggal 15. Saya minta langsung dari airport, saya mau langsung panggil mata saya supaya nggak tunggu besok. Udah? Ketemu Pak. Ya udah, coba kamu daftarkan. Karena ini hebatnya. Begitu nama saya masuk di klinik mata ini. Loh, Bapak ini dulu operasi katarak di sini. Wow. Saya bilang, kan kok bisa luar biasa. Tapi bukan dokter ini. Itu sudah 12 tahun yang lalu. Ya udah, saya bersyukur karena data saya masih ada. Jadi kan nggak repot ini. 15. Tadinya saya langsung dari airport ngantar istri saya pulang dulu. Supaya dia nggak kelamaan. Kami terbang 26 jam dengan perjalanan, saudara. Ternyata Jakarta macet. Hebatnya itu loh, taksi yang kami naiki dibelokkan ke jalan rumah sakit mata itu. Ya udah, mampir dulu saja. Hebat nggak Tuhan itu? Nah, istri saya bilang, berapa lama itu nggak tahu. Akhirnya saya daftar semua, hampir 2 jam. Terus baru masuk ke ruang praktek dokter Suharnila. Dengarkan kisah. Begitu saya masuk, loh, ini koden. Kaget ya? Loh, coba saudara bayangkan. Kan nama Suharnila saya pikir Muslim.
Siapa? Nila, Koden Nila. Saya kan masih bengong. Coba bayangkan kalau saya tiba-tiba. Dulu yang tahun 94 praktek di Wamena di Papua. Ya ampun. 94 ke 2025 berapa tahun nggak pernah ketemu lagi. Aneh nggak tuh? Akhirnya nggak cerita soal mata, cerita soal pelayanan. Orang beriman gimana? Jadi panjang. Hebat. Akhirnya baru diperiksa. Saya bilang, inilah kasihan yang pasien membutuhkan bantuan sebanyak. Periksa. Wah betul Koden, bisa hilang itu saya. Tapi ini bisa kena retinanya loh. Nah, saya nggak ngerti. Ini kalau retina paling tidak sebulan. Saya 2-3 harus berangkat ke Munchen sebulan. Saya nggak bisa bayangkan, saya mesti ke Belanda, saya mesti ke Amerika lagi. Tapi coba dulu. Yang ahli retina bukan saya, tapi dokter UPI. Ini kamarnya sebelah saya. Bayangkan. Coba terus asistennya suruh tanya, jam berapa bisa terima pasien baru yang mendadak. Susternya masuk balik jam 10. Wah, saya nggak mungkin nunggu sampai begitu lama. Oke, biar saja yang masuk. Dia begini, biasanya ada pasien yang datang. Nah nanti Koden saya selipkan dulu begitu. Ya udah, terserah. Ini betul. Pas saat itu ada 2 pasien nggak jadi datang. Saya langsung diperiksa sekarang oleh dokter Upi ini mus. Akhirnya mengisi pendeta. Hasilnya Pak, puji Tuhan, retinanya aman. Puji Tuhan. Jadi tetap cuma 3 hari. Tapi supaya kuat, Pak Pendeta mesti dilaser. Ya. Terus saya sebelum asar saya ini tanya biayanya berapa. Contoh, kali hitung uangnya. Kaget saya. Hampir 100 juta rupiah. Saya kenapa begitu mahal? Tunggu, saya mau tanya istri saya dulu, masih di depan. Nah, hitungannya begini. Karena operasi. Nah, saya juga nggak punya. Saya dulu pernah punya asuransi, tapi yang ngurus salah. Sehingga hilang, ya sudahlah, nggak tahu bagaimana. Oke, itu nanti. Terus saya tanya, dok, bayarnya kapan? Dalam arti saya bisa dicicil. Coba 100 juta rupiah itu berapa euro ya? Euro itu 16.000 lebih. 17.000 aja. Coba hitung cepat. 16.800. Berapa? 16.800. Iya, berapa euro 100 juta itu kira-kira? Ayo bisa untuk duit. 160.000. Iya. 5.000 euro. Saudara bayangkan. Saya tahu istri saya nggak ada uang segitu. Oke, Pak Pendeta itu nanti bereskan dulu. Ya udah. Setelah dia laser, saya keluar. Ya, nunggu untuk periksa lagi, menentukan kapan operasi. Saya dipanggil masuk lagi oleh dokter Nila tadi. Wah, puji Tuhan Koden, retina aman, jadi nggak perlu operasi retina, jadi cuma 3 hari. Koden bisanya kapan? Nah, dia bilang, bagaimana kalau Senin depan? Tanggal 15 itu hari apa ya? Januari, coba cari. Hari tanggal 15 Januari itu hari apa? Rabu. Aduh, Senin. Saya bilang, bisa nggak besok? Dia tanya, baru Koden kan dari Amerika. Apa nggak perlu istirahat? Loh, dok, asal nggak ada masalah. Kalau saya kurang tidur dioperasi, nggak ada masalah sih. Ya sudah. Besok gimana? Senang saya besok. Ya tahu supaya besok-besok tanggal 16, saudara. Betul. 16 saya dioperasi, hampir 2 jam, saudara. Saya dibius total. Luar biasa. Aduh, operasinya Tuhan tolong operasi. Saudara, ketika saya tanya ke bagian kasir, untuk dokter Nila saja itu harus bayar hampir 50 juta. Ditulis gratis. Wih, saya bilang Tuhan kok luar biasa. Jadi saya cuma bayar ke dokter Upi karena dia muslim, nggak tahu. Oke, saya bilang harus kapan? Tunggu setelah
3 hari diperiksa lagi. Jadi saya masih bisa cari uang benar. Tapi ada anak saya sudah nolong. Dari Nabi, oke, kirim uang sekian, beres. Hebat Tuhan itu. Caranya ketemu dokter nilai loh. Saya tanya dulu, saya kontak siapa? Jalan Tuhan. Nah itu jalan lagi. Maka itu saya berani berkata, kalau sampai ada yang lebih jalan buntu, ada yang salah dengan hidup kita. Nah, saya putus dulu. Masalah kedua, gigi saya. Yang ikuti via Zoom, ya. Sejak Desember awal, ya, gigi saya depan ini ada pakai crown. Itu dipasang crown oleh dokter gigi di Nardweg, tahu Nardweg ya? Di dekat Delft itu. Itu tahun 92 atau 91. Lepas saudara, gara-gara makan kambing. Terus tertawa. Jadi kelihatan jelek hitam di bagian depan ini. Nah, bersamaan dengan saya daftar ke dokter mata, saya itu daftar ke dokter gigi di Jakarta. Tapi waktunya bentrok terus. Nah, saya pikir lebih baik ngurus mata dulu daripada gigi. Gigi itu nanti saja. Sibuk. Nah, pulang dari Wetter, Kevin, ya, saya dijemput Wina Jo di stasiun Delft. Baru buka pintu mobil, Wina bilang, "Om, giginya kena apa?" Wah, kaget saya. Ih, kok jelek Om? Ya memang ini patah. Nah, dokter yang meriksa saya itu masih keluarganya, Wina ini. Oke, itu besok Om, saya harus ngurus ini. Saya tanyakan keluarga, karena Wina ini punya keluarga dokter gigi lebih dari 20 dokter gigi. Saya tanya siapa yang bisa. Karena jadi itu hari Selasa, tanggal berapa kemarin? 8 Januari, hari Selasa. Rabu malam saya dapat kabar, Om, Kamis pagi bisa nggak dokter gigi? Bisa. Saya mau cepat selesai ke urusan ini. Gitu. Saya kan daftar pagi, saudara. Diselipkan lagi itu. Wah, ternyata cuma sebentar, nggak sampai 15 menit jadi. Waduh, saya bersyukur. Nah, terus kebetulan dokter gigi. Tahun 87, saudara. 4 gigi saya depan itu di blok, ya, pasang bridge. Ya, dulu belum ada implan. Nah, sudah berapa banyak tahun yang lalu, sesekali kok saya tuh merasa ada yang bengkak ya di atas ini. Dan saya tahu itu pasti ada sesuatu yang dipasang bridge ini, jembatan ini. Cuma saya nggak ada waktu lagi mau ke dokter periksa ini. Nah, setelah saya di Bahandel yang gigi depan, dokter Janet namanya, Janet, boleh nggak diperiksa ada apa? Wah, kebetulan Om, ada 2 pasien saya sakit tiba-tiba nggak datang. Betul lagi, 2 pasien lagi. Akhirnya difoto, saudara, karena untuk melihat. Wih, foto pertama, Om, hitam semua. Apa artinya? Itu infeksi. Tapi saya mau lebih jelas, kena apa? Sampai 3 kali foto. Nah, saya tuh tahu ini nggak murah loh bayar foto itu. Ya, karena pakai apa? Apa enggak sih saya? Ya, nggak apa-apa. Saya lihat lebih baik teliti, saya bilang. Setelah 3 kali, wah ini mesti dibor dari belakang untuk dikeluarkan, maaf, infeksinya gitu. Wah, dengar dibor, udahlah saya bilang cepetan, saya nggak apa-apa. Oke, darah hitung apa diperiksa. Wah, saya dicakutin apa saya nggak tahu. Akhirnya mesti disuntik 2 kali untuk apa? Narkosnya, sebenarnya. Wah, diborok bunyi suaranya. Suara, saya tahu, maaf ya, dipencet sampai lama. Oh maaf Om ya, terpaksa agak keras Om. Kali banyak sekali, untung nggak telat Om. Itu kalau telat bisa sampai ke otak. Itu baiknya Tuhan lihat itu. Tuhan tahu betapa saya sibuk. Iya. Itu lebih lama dari betulin kronnya ini loh. Pencet semua. Difoto lagi untuk meyakinkan bersih nggak sampai 4 kali. Luar biasa.
Udah selesai semuanya, beres Om. Saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Nah, karena kenal, saya bilang enggak, tetap harus bayar. Kalau dokternya nggak mau dibayar, itu alat-alat obat-obat tadi dipakai itu loh. Dan lagi asisten ini perlu juga. Tapi mahal loh Om, karena Om nggak punya versiker nih. Nggak apa-apa, saya pasti cukup. Dihitung-hitung 985 euro sudah. Dan orang berkata itu murah. Ini motor gigi di sini mahal sekali. Tuhan ajaib. Akhirnya dia potong, enggak Om, biar 600 saja. Puji Tuhan. Dipotong lagi oleh keluarganya Wina, 300 saja kita hebatnya Tuhan itu. Amin. Saya harap saudara mengerti kesaksian. Ben Tuhan. Akulah jalan. Maka itu kalau saudara sering gak ketemu jalan, karena karepmu dewe. Tahu kata karepmu dewe? Maunya sendiri. Kita baca Yesaya 53 ayat 6. Ayo. Tolong sampaikan kepada semua orang yang punya masalah dalam hidup. Pasti kamu cari jalan sendiri. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ya, saya dan Feftel Ses. Mana? Baca bahasa Indonesia ada? Yesaya 53 ayat 6. Udah, yang ada baca Alkitab. 1, wadah ya. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Yesus telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Aduh, ini yang menyebabkan Yesus disiksa. Gara-gara kegoblokan kita, kekurangan ajaran kita. Jadi sumber dosa itu beda dengan dosa. Ya, saya ulangi, sumber dosa itu beda dengan dosa. Yang sering kita urus dosanya, mabuk, berzina, judi, macam-macam. Percuma kita ngurus buahnya, cari akarnya. Betul? Kalau kita ketemu akarnya, matikan pohonnya, mati, buahnya habis. Kalau kita cuma ngurus buahnya, dihabisin, ntar keluar lagi buahnya. Betul? Nah, sumbernya dosa, akar dosa, ya ini karepmu dewe. Memilih jalannya sendiri. Ada tahu Gus, bacakan bahasa Belandanya yang kencang. Wij allen dwaalden als schapen. Ya, als schapen, bukan kucing. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Naar zijn eigen weg. Itu bahasa Jermannya karepmu dewe. Betul ya? Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Bayangkan, gara-gara kita, Yesus yang gak berdosa jadi berdosa. Coba renungkan sebentar. Kenapa Tuhan Yesus gak pernah berkata, hai kamu kucing-kucingku? Dia berkata, kamu tuh domba. Ayo, apa bedanya kucing dengan domba? Domba tahu suara gembala, Kucing itu lebih pintar dari domba. penurut. Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga dibuang jauh-jauh, kita belum nyampe rumah dia nyampe. Setia. Ya, kucing itu pintar, tahu jalan. Kalau embek dilepaskan 10 meter dari kandangnya, bingung. Saya tolong-tolong Loh betul atau tidak? Nah, maka itu embek tanahnya disate dan digulai. Tahu aku sate dan gulai? Sate kambing, gulai kambing, enak sekali. Oh Tuhan, ampuni kami. Ayo hari ini jangan pilih jalan sendiri.
Ikuti semua peraturan yang Tuhan katakan kepada kita. Maka hidup akan luar biasa. Amin. Maka itu, ayo kita menolong banyak orang yang kita kenal, yang kita nggak kenal, tapi mereka sedang mengalami jalan buntu. Ajak ketemu jalan ini, bukan untuk menjadi Kristen. Setuju? Biarkan pada keluhnya, nggak usah diganggu pada kepercayaan. Yang penting mereka mau tahu ini loh jalan. Nah, ini kesalahan gereja. Sedikit ya sudah tahu sejarah gereja di Indonesia. Semua daerah Kristen di Indonesia, mulai dari Maluku, Papua, Timur, ya Flores, Kalimantan, orang-orang Dayak, Toraja, Sangir, Minahasa, Tapanuli, Nias, Mentawai, itu semua daerah Kristen. Tapi ngeri, saudara. Gedung-gedung gereja di daerah-daerah itu gede-gede, betul? Luar biasa. Tapi tidak ada pertobatan. Mereka lebih taat adat, betul tidak? Daripada firman Tuhan. Bahkan semua adat yang mereka lakukan itu adat yang memiskinkan orang. Betul atau tidak? Satu, adat mas kawin contohnya. Ngeri mahalnya. Ya, belis kalau orang Timur bilang. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, adatnya buat miskin, betul. Kristen. Nah, kenapa? Ini sejarah. Waktu para misionaris dari Eropa sampai ke wilayah-wilayah penginjilan mereka, dari Belanda ngutus banyak misionaris, betul? Dari Jerman ngutus banyak, dari Inggris, ya, dari Portugal, dari Spanyol, itu Katolik semua kuat. Terjadi pengkotaan. Ini wilayah Katolik, ini wilayah, aduh ngeri sekali. Dan mereka tidak memuridkan bertobat baru, hanya membaptis. Kenapa? Sebab badan misi mereka di Eropa tidak akan kirim uang kalau jumlah baptisannya nggak ada. Itu sejarahnya. Maka itu mereka cuma baptis orang. Dan adat nenek moyang mereka tetap diikuti. Ini rusaknya sampai hari ini. Ria, ini kesalahan gereja. Bahkan sampai hari ini masih terkotak-kotak, saudara. Kalau saudara ke Kalimantan Tengah, itu penguasanya GKE, namanya Gereja Kristen Evangelis. Itu 100% dari Jerman Tengah. Keluar lagi ke Kalimantan mana? Kemah Injil dari Amerika. Nanti kemana lagi? Beda-beda. Jadi masing-masing pusat misi di Eropa itu punya kapling-kapling di Indonesia yang sulit dimasuki oleh yang lain. Sedia melihat fakta ini. Nah, ini yang terjadi ketika gereja mencari jalannya sendiri, tidak mengikuti jalan Tuhan. Bahkan ada satu suku di Indonesia yang jahat sekali, suku Kristen. Mereka berkata, kami lebih baik dikatakan tidak bertuhan daripada tidak beradat. Ada suku itu, gak usah tahu. Nanti aja kamu tahu, ketemu saya sendiri. Serius. Karena mereka lebih menjunjung tinggi. Ada orang Toraja di sini.
Oh itu sholat. Oh itu dia sholat. Betul adatnya. Aduh kalau seorang Solo habis-habisan itu utang bisa sampai berapa generasi? Nggak habis-habis. Ada Kristen saudara. Sedih. Maka itu hari ini ayo kita kembali. Akulah jalan. Nggak ada yang lain. Amin. Berbahagialah setiap kita kalau kita hidup berjalan dan jalannya di jalan, sehingga kita tidak salah jalan. Setuju? Bagian terakhir. Ini kitab Yunus, menarik sekali. Coba kita buka Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Nah nanti saya minta juga bahasa Belandanya apa. Yunus 1 ayat 17. Yona. Bahasa Belanda Yona juga ya? Yona ya? Oke, bacakan bahasa Belandanya dulu, Pak Pendeta Agus. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Ya, pelan-pelan. Ada kata ditelan atau dimakan? Bahasa Belanda. In te slokken. Slokken. Nah, bayangkan kalau Tuhan nggak ngomong ditelan, lembut Yunus. Lo betul nggak tahu bedanya ditelan dan slokken dimakan? Iya. Nah, bahasa Belandanya atas penentuan Yahweh itu apa? Ini kata kuncinya, ini passwordnya. Kalimat pertama, atas penentuan Yahweh. En de Heer beschikte. Betul ya? Apa? Penetapannya? Penentuan. Sepanjang penulisan 4 pasal kitab Yunus, selalu ada kata atas penentuan Yahweh. Itulah jalan. Amin. Nah saudara, waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya bertemu dengan anak-anak yang kritis sekali. Dan ada seorang anak meyakinkan saya, Om, ikan besar itu pasti punya nama, Om. Maksudmu? Nah, saya nggak pernah kepikir. Saya percaya teolog-teolog hebat pun nggak pernah kepikir ini pikiran anak-anak. Kenapa kamu yakin kalau ikan besar itu punya nama? Jujur, saudara pernah kepikir nggak? Saya juga. Om, di laut itu ada berapa ribu ikan besar? Oh iya juga. Bayangkan kalau Tuhan bilang, hei ikan besar datanglah. Yunus ditidih bahasa Belanda Dikerikiti. Loh kan itu ikan itu rebutan dong. Loh betul nggak saudara? Saya berterima kasih pada dosen saya yang satu. Nah cuma masalahnya nggak ada yang tahu siapa namanya. Saya percaya namanya bukan Bambang. Atau Sugeng atau kalau nggak dipanggil nggak datang cuma 1 ekor loh saudara. Telan. Coba kalau ikannya pelit kayak kita. Loh betul ngerti maksudnya? Pasti ikannya kan bagaimana? Susah-susah cari makan, nggak boleh dikunyah. Ikannya nurut, selokan lagi makan bagus. Tahan. Ya jadi dia bingung. Aku dapat makanan 3 hari kok nggak kenyang-kenyang ya? Ya karena nggak dikunyah. Terus pasal berapa? Atas penentuan Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus. Coba cari itu supaya tahu. Ayo, hebat loh. Jadi kalau saudara nggak nurut kepada Tuhan, malu kamu sama ikan. Oh, nggak amin. Kalau kita nggak nurut, malu sama ikan. Udah ayat berapa? Yunus 2 ayat 10. Terima kasih Pak Pendeta Kevin. Lihat itu, ayo baca Yunus 2 ayat 10. 1,
1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lagi sekali. Kalau ikan pelit mau nurut nggak? Jawab, mau nurut nggak? Pasti jawab, kok enak? Kok enak dimuntahkan? Maka itu ikan itu nurut. Nanti baca sampai pasal 4. Selalu ada kata atas penentuan Tuhan. Tumbuhlah pohon jarak dalam semalam. Masih ingat? Yunus senang, nggak kepanasan. Tapi Tuhan guyon, iseng. Atas penentuan Tuhan datanglah cacing. Betul? Bayangkan, cacing aja ngurut. Malu kalau kita nggak nurut sama cacing itu. Oke? Makan akarnya mati. Yunus marah-marah lagi. Atas penentuan Tuhan datanglah angin timur yang panas. Nah, itulah jalan. Artinya selalu mengikuti kemana Tuhan mau kita jalan. Jadi hari ini ambillah keputusan. Mumpung masih hari kedua, bulan yang kedua. Masih ada 10 bulan lagi ke depan yang kita harus jalani. 11 bulan ya, masih ada. Oh, berbahagialah kita kalau semua kita nurut. Amin. Kita taat sungguh-sungguh. Yang di rumah, kami akan melakukan perjamuan kudus. Coba saudara ikut, ambil apa saja yang bisa. Mau air, nggak harus anggur ya. Mau teh, mau apa, tapi jangan wine bener, alkoholnya 20%. Iya, nggak ada roti, nggak apa, biskuit atau apa, ada ubi rebus pakai, betul, itu cuma simbol. Supaya kita bisa ngikuti bersama-sama perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus ini itu bukti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Koden, Joy Tirta bilang cacing dan angin juga punya nama. Kalau enggak datang semua malah petaka. Oh itu ya, jadi angin puting beliung. Luar biasa. Kalau itu angin timur toh disebut begitu. Mau nurut hari ini? Ya rugi kalau enggak nurut. Enak suara jalan dengan betul. Enak sekali. Ayo kita siapkan diri, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara masih ingat lagu? Nggak tahu Belandanya ada nggak? Oh ada ya. Ku jawab ya, iya. Oh iya. Ya. Bahasa Belanda ada kok itu siapa? Ya bahasa Belanda ada. Ada. Karena saya pernah tahu di Jerman ada juga bahasa Jerman. Isa ke ya kalau nggak salah. Oke ya, aku jawab ya ya. Oke. Nanti Pak Pendeta August Resner akan memimpin perjamuan. Ayo Pak Agus ya. Ku jawab ya, ya. Recording stopped. Ku jawab ya, ya, ya. Oh ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Pak Pendeta Agus silakan maju. Ku jawab ya. Ini bukan cuma nyanyi, saudara serius. Ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab.